Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Arendi dengan NIM 22112035 dari kelas TI 6B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu tugas pada mata kuliah Data Mining. Ini tugas kuis 2. Tugasnya yaitu tentang metode naive Bayes. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang naive Bayes. Di sini data kasusnya yaitu saya tentang preferensi pelanggan terhadap jenis produk. Namun untuk data-datanya bisa dilihat. Nah, untuk data-datanya ini saya dapatnya dari ChatGPT. Namun untuk sumber data-datanya bisa diambil dari jurnal dan tempat lain. Namun untuk sebagai contoh datanya saya mengambil dari ChatGPT. Nah, ini untuk datanya ada 20 data dan 5 cluster. Uh, Baiklah, kita masuk ke langkah penyelesaiannya. Jadi untuk langkah pertama adalah menghitung jumlah kelas. Jadi kita akan menghitung jumlah kelas. Di sini ada kelas A dan kelas B. Jadi kita menghitung kelas A-nya ada berapa dan kelas B-nya ada berapa. Dan kita totalkan datanya nanti. Jadi untuk kelas A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi untuk kelas A ada 10. Selanjutnya untuk kelas B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi untuk kelas B-nya juga ada 10. Nah, jadi untuk total datanya semuanya ada 20. 20 data. Lanjut, menghitung nilai probabilitas pada setiap tabel atau kelas. Nah, jadi kita akan menghitung tabel kelas A. Itu tadi kan untuk kelas A-nya ada 10. Jadi kelas A ada 10, kita bagi 20. Kenapa kita bagi 20? Karena total semua datanya ada 20 data. Lanjut untuk kelas B, 10 dibagi 20. Nah, kita lanjut lagi untuk menghitung nilai probabilitas masing-masing label. Nah, untuk nilai probabilitas masing-masing label, nah di label pertama atau cluster pertama itu ada usia, pendapatan, status, jumlah pembelian. Nah, untuk label pertama usia. Nah, kita akan mencari nilai nanti di dalam label usia. Ini ada muda, dewasa, dan tua. Jadi untuk muda, untuk kelas A, kita cari berapa? 1, 2, 3. Jadi untuk muda kelas A ada 3. Kita masukkan rumusnya sama dengan 3 dibagi 10. Nah, kenapa 3 dibagi 10? Karena untuk muda yang kelas A ada 3. Nah, 10 ini adalah total semua data kelas A ada 10. Jadi kita masukkan rumusnya sama dengan 3 dibagi 10. Jadi hasilnya 0,3. Begitupun untuk kelas B. Jadi kita cari untuk muda yang kelas B. Muda kelas B 1, 2, 3, 4. Nah, muda untuk kelas B ada 4. Jadi sama dengan 4 dibagi 10. Nah, untuk hasilnya 0,4. Kita lanjut untuk dewasa. Kita cari dewasa yang kelas A. Dewasa kelas A1. 2, 3. Dewasa kelas A juga ada 3, jadi 3 bagi 10. Kita cari dewasa kelas B. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi untuk dewasa kelas B ada 4, yaitu 4 dibagi 10. Ya. Lanjut yang tua. Usia tua, yang A 1, 2, 3. Nah, untuk usia
tua yang kelas A ada 3, yaitu 3 bagi 10. Enter. Maaf, maaf. Di sini. 3 dibagi 10. Ini apa? Ini salah. Nah, kita cari usia tua yang B. Tua yang B 1. Jadi usia tua yang B ada 1 sama dengan 1 per 10. 1 bagi 10. Enter. Nah, ini untuk hasilnya. Untuk usia adalah di muda 0,3, yang kelas B-nya 0,4, dewasa kelas A 0,3, kelas B-nya 0,4, dan tua kelas A 0,3 dan kelas B-nya 0,1. Begitupun untuk selanjutnya tabel berarti yang pendapatan. Pendapatan. Nah, untuk pendapatan A, B. Di dalam pendapatan ada rendah, sedang, dan tinggi. Kita akan menghitung untuk kelas rendah A berapa? 1, 2, ada 3, yaitu 3/10. Lanjut rendah yang B 1, 2, 3, ada 3 juga, berarti 3/10 R. Itu pun kita cari yang sedang yang kelas A, sedang kelas A 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang sedang kelas A-nya ada 5/10 R. Kita cari yang B. Kelas B-nya ada berapa yang sedang? 1, 2, ada 2, berarti sama dengan 2/10 enter. Lanjut cari yang tinggi yang kelas A, tinggi A 1, 2, ada 2, sama dengan 2/10 enter. Lanjut kita cari yang B-nya. Tinggi B 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 sama dengan 4/10 enter. Begitupun untuk selanjutnya. Status ada pelajar, pekerja, wira swasta. Pelajar, pekerja, wira swasta. Lanjut ke tabel yang 4. Jumlah pembelian. Kemudian pembeliannya ada banyak,
banyak sedikit sedang. Sedikit. Nah, sama caranya yang rumusan sama yang di atas. Kita cari yang bagian status pelajar. Pelajar kelas A 1, 2, 3. Jadi ada 3, 10. Pelajar kelas B 1, 2, 3. Ada 3 juga, sama dengan 3, 10. Lanjut pekerja yang kelas A. Pekerja kelas A. Pekerja 1, ada 2, yaitu sama dengan 2/10. Yang kita lanjut cari yang B. Pekerja 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, 5/10 enter. Sini 5/10. Wira swasta yang A. Wira swasta A 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5/10 enter. Wira swasta yang B. Kita cari yang B-nya 1, 2. Jadi ada 2. Ringan 2/10 enter. Lanjut jumlah pembelian, ada banyak, sedang, dan sedikit. Kita cari banyak yang kelas A. 1, 2, 3, 4. Jadi ya, banyak kelas A ada 4 sama dengan 4/10 enter. Kita lanjut cari yang kelas B. Banyak kelas B. 1, 2, 3. Itu ada 3 sama dengan 3/10 ya. Lanjut cari sedang yang kelas A. Kita cari sedang kelas A. 1. Jadi untuk sedang kelas A ada 1. Jadi sama dengan 1/10 enter, hasilnya 0,1. Lanjut sedang yang B. 1. Jadi ada 1 juga. Sama dengan 1/10 enter. Lanjut cari sedikit. Sedikit kelas A. Untuk kelas A sedikit. Untuk kelas A 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Sama dengan 5/10 enter. Kita lanjut untuk yang kelas B. Sedikit kelas B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk sedikit yang kelas B ada 6. 6/10. Jadi inilah hasil untuk penyelesaian dari nilai probabilitas masing-masing tabel. Ada tabel untuk usia, pendapatan, status, dan jumlah pembelian. Namun untuk langkah selanjutnya, jika kita memasukkan data baru atau menambah data baru, itu kita tambah data baru 1. Nah, untuk pada data baru 1,
Nah, misalnya kita bikin untuk data barunya eh, tua, sedang, wira swasta, sedikit. Jadi untuk nambah data barunya ini kita mengambil data eh, dalam data ini. Data 20 ini jadi kita ambil, kita bikin data baru di bawahnya. Untuk langkah penyelesaian selanjutnya yaitu kita akan menguji data baru yang kita tambah. Pengujian di sini ada kelas pengujiannya untuk kelas A, ini untuk kelas B. Jadi rumus untuk pengujian kelas A dan kelas B pada data baru, yaitu kita masukkan untuk nilai ataupun rumusnya untuk perhitungan ataupun pengujian data baru untuk kelas A. Untuk kelas A kita masukkan rumusnya sama dengan, jadi kita eh, kalikan semua ya, kita kalikan untuk nilai nanti, nilai kelas, maaf, bukan kelas tapi untuk dari data baru yaitu data tua, kita mengambil data tua, sedang, dan wira swasta, dan sedikit. Nah, jadi kita cari untuk eh, nilai data tua kelas A, sedang kelas A, wira swasta kelas A, dan sedikit kelas A dulu. Jadi sama dengan kita ambil dari nilainya kelas A dikali dengan sedang kelas A, lanjut dikali dengan wira swasta kelas A dikali dengan sedikit pada jumlah pembelian sedikit kelas A. Lalu kita enter. Jadi di sini hasilnya ada 5.000. 0,05000. Lanjut untuk pencarian kelas B-nya, yaitu tua kelas B dikali sedang kelas B. Oh, sedang kelas B dikali dengan wira swasta kelas B kali sedikit kelas B. Lalu kita enter. Jadi untuk hasilnya kelas A 0,05000, kelas B 0,0072. Oke, jadi untuk hasil tambah data baru eh, sudah selesai untuk pengujiannya, maka muncul hasil untuk kelas A dan untuk hasil kelas B setelah kita masukkan rumusnya dengan perkalian tadi. Nah, jadi kesimpulannya, jadi data data baru pertama masuk kelas A karena nilai pengujiannya, karena hasil pengujian nilai pengujian kelas A lebih besar dari kelas B. Nah, jadi ini untuk kesimpulannya. Jadi data baru pertama masuk ke kelas A karena
nilai hasil pengujian kelas A lebih besar dari nilai dari kelas B. Jadi ini untuk data barunya yang kita tambahkan tadi. Oke. Jadi untuk data baru kita tandai, kita kasih warna kuning biar menentukan ini tambah data baru. Ini untuk data baru pertama. Jadi kita tambah data baru kedua. Untuk tambah data baru kedua, jadi datanya kita copy dulu dari ini semua. Data yang ini semua kita pastikan sebelahnya. Setelah kita pasti, namun untuk langkah penyelesaiannya sama dengan yang langkah penyelesaian pertama, baca kopas. Begitupun yang untuk langkah penyelesaian nilai probabilitas masing-masing tabel. Kita copy, lalu kita kopas atau pasti sebelahnya. Oke. Setelah kita paste. Nah, jadi kita ingin menambah data baru lagi. Namun setelah penyelesaian data baru pertama tadi, jadi untuk data baru pertama, jadi kita masukkan ke data yang 20 ini. 21 itu datanya tadi 2 sedang kira swasta sama sedikit. Namun data baru pertama yang kita uji tadi, jadi untuk nilai A itu lebih besar dari nilai B. Jadi yang masuk ke data baru yang kita tambahkan untuk penambahan data baru kedua, yaitu ini termasuk ke nilai kelas A. Masuk ke nilai kelas A. Nah, namun untuk langkah pertama untuk menghitung jumlah kelas, jadi kelas A-nya akan bertambah. Di mana tadi untuk kelas A penyelesaian yang kita selesaikan tadi untuk data 20 data ini itu ada 10 kelas A. Namun di sini datanya bertambah menjadi 21 data. Di mana data kelas A-nya bertambah 1, jadi untuk kelas A-nya menjadi 11. Namun untuk kelas B-nya tetap 10, jadi total semua datanya ada 21 data. Kita rubah 21 data. Begitupun untuk menghitung nilai probabilitas pada setiap tabel atau kelasnya. Ini jadi 21 dan ini menjadi 11. Jadi 11 per 21 atau 11 dibagi 21. Ini juga kita rubah jadi 21. Ya. Nah, di mana untuk nilai probabilitas masing-masing tabelnya. Namun untuk di label pertama usia yang bagian tua kelas A itu berubah menjadi di sini kan 4 per 10. Nah, di mana di sini menjadi 5 per 10. Salah. Ini 10-nya kita rubah juga karena total kelas A-nya menjadi 11. Nah, 5 bagi 11. Ini juga kita rubah. 3 jadi per 11. Ini 3 per 11.
Namun untuk nilai ataupun kelas B-nya ini tetap 4/10 atau 4/10 karena jumlah B-nya tetap 10 tidak bertambah tadi. Begitupun untuk perhitungan selanjutnya ini kita ganti jadi 11. Ini kita ganti juga jadi 11. Ini kita ganti juga jadi 11. Namun untuk tambahan data baru pertama tadi itu ada di usia ada tua, di pendapatan ada sedang. Berarti untuk sedangnya di mana ini adalah 5, jadi menjadi 6/11. Begitupun selanjutnya di bagian status tadi kita menambahkan data wira swasta, di mana data wira swasta ini 5, jadi 6/11. Itu pun data yang atasnya ini 11, enter. Ini juga jadi 11, enter. Nah, untuk di tabel jumlah pembelian tadi kita menambah sedikit. Jadi sedikit, ini sedikitnya 5/10 kita jadi 6/11 karena datanya bertambah tadi. Itu pun untuk banyak kita rubah jadi 4/11, enter. Ini juga 4/11, enter. Nah, jadi untuk menambah data baru kedua, tambah data baru kedua. Oke, jadi untuk tambah data baru 2, yaitu kita nambah data baru 2, kita tambah data muda, tinggi, pekerja, sedang. Jadi ini untuk data baru 2. Kita lanjut pengujian. Pengujian itu ada kelas A, kelas B, kelas. Nah, untuk penyelesaian pengujian data baru 2 itu caranya sama ataupun rumusnya sama seperti penyelesaian atau pengujian pada data baru 1 tadi. Kita selesaikan atau dengan pengujiannya dengan rumus, kita kalikan data barunya, yaitu kita bikin data barunya di klaster pertama muda, klaster 2 tinggi, klaster 3 kerja, klaster 4-nya sedang. Ini untuk klaster 5-nya kelas A dan kelas B. Ini untuk menulis ataupun kita menyelesaikan rumusnya di kelas A dan kelas B. Jadi kita kalikan untuk kelas A-nya, itu ada muda, tinggi, kerja, dan sedang. Jadi untuk nilai muda kelas A dikali dengan tinggi kelas A dikali dengan pekerja kelas A dan dikalikan dengan sedang kelas A. Enter. Jadi hasilnya 0,00129424. Untuk kelas B sama, kita kalikan muda kelas B dikali dengan muda kelas B dikali tinggi kelas B dikali pekerja kelas B dikali sedang kelas B. Enter. Kalau kita tambah nolnya, ini coba kita kurang jadi 5. Nah, untuk pengujian data baru 2 sudah selesai. Untuk nilainya bisa dilihat
nilai kelas A 0,00123 dan kelas B 0,1600. Maka untuk data percobaan ataupun pengujian data baru 2, nilai B lebih besar dari nilai kelas A. Jadi untuk pengujiannya sudah selesai. Jadi yang tertinggi nilai kelas B dibandingkan dengan kelas A. Jadi untuk kesimpulannya, data baru kedua masuk ke dalam kelas B karena nilai hasil pengujian kelas B lebih besar dari kelas A. Ini untuk data baru 2. Kita tandai. Oke. Nah, jadi untuk pengujian data baru 2 sudah selesai, maka kesimpulannya masing-masing sudah terlihat. Untuk data baru pertama pengujiannya, jadi data baru pertama masuk ke dalam kelas A karena nilai hasil pengujian kelas A lebih besar dari kelas B. Untuk pengujian data baru 2, data baru kedua masuk ke dalam kelas B karena nilai hasil pengujian kelas B lebih besar dari kelas A. Jadi cukup sekian untuk penjelasan tugas kuis 2 metode naive Bayes. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.